Usut tuntas dan bongkar. Patung biawak di Wonosobo yang cuma menghabiskan anggaran 50 juta rupiah. Sebuah mahakarya anak bangsa di negeri plus 62, antara seni dan hati yang jujur. Di negeri tercinta ini kita tidak sekedar membangun patung. Kita membangun makna, interpretasi, dan tentu saja dengan anggaran misterius. Mari kita mulai parade absurditas ini dengan patung biawak di Wonosobo yang paling besar menelan biaya daripada patung-patung lainnya. Bayangkan saja, hanya dengan 50 juta, Wonosobo berhasil membuat patung yang lebih keren dan lebih realistis daripada karya dengan anggaran ratusan juta hingga miliaran rupiah. Ini sungguh tidak logis. Bagaimana tidak dana tak sampai 50 juta itu bersumber dari patungan warga lokal. Sedangkan patung biawak yang realistis ini justru tampil jauh lebih hidup dibandingkan mahakarya lainnya, yang menghabiskan biaya lebih sedikit dari ratusan hingga miliaran rupiah. Maka dari itu kita perlu usut tuntas dan bongkar proses pembuatan patung biawak ini. Berikut klarifikasi Bupati Wonosobo beserta seniman pembuatnya. Patung biawak atau patung menyawa sebagai ikon pintu masuk Wonosobo. Kenapa dibuat patung biawak atau menyawa? Karena di daerah Kerasak itu endemik biawak dan menyawa. Itu sejak dari dulu. Berarti memang banyak berkembang biak menyawa di daerah situ. Nah, dan biawak itu kan nggak mengganggu, biawak itu nggak merusak hasil-hasil pertanian, aman lah insya Allah, sehingga masyarakat kepingin melestarikan. Tidak hanya melestarikan biawaknya, tapi justru melestarikan sejarahnya. Sehingga meminta kepada kami dari Karang Taruna, Bapak, mohon untuk dibuatkan patung biawak. Nah, keinginan masyarakat ini juga kami wujudkan. Nah, pemerintah daerah kan nggak punya duit, ya kan, terbatas uangnya. Kami terus terang tidak anggarkan lewat APBD. Kami tidak anggarkan lewat APBD, enggak. Justru kami mencoba memantik, menyentuh teman-teman BUMD. Kami punya BUMD. Yuk gotong royong ya. Yang bu sak nemune piro, no? Sak nemune piro, kemudian untuk bisa terrealisasi. Karya seni itu kesulitannya itu lebih ke bagaimana karya itu punya roh, punya soul itu. Jadi karya sebagus apapun ketika tidak punya soul ataupun jiwa dalam karya itu, menurut saya seperti orang cantik tapi blon. Nah, yang bagus kan yang cantik, yang smart, pinter. Jadi semoga karya-karya yang nanti tercipta ya cantik, ya pinter, membawa konsep untuk sesuai dengan konsep saya kan berusaha asik saja. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya didhawuhi beliau di mandat dan dana seadanya. Taruh kata saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya se-5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapa-berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak seru sedikit ya, tapi nggak sampai ya, kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi, saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun
nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja. Luar biasa. Bukan dana dari APBD, bukan dana dari CSR, bukan pula dana dari konsorsium BUMD. Namun, bupati dan warga lokal saling bahu-membahu mengumpulkan biaya untuk mewujudkan mahakarya yang tiada duanya. Mari kita bandingkan dengan patung-patung yang lainnya, yang menelan biaya lebih sedikit, hanya ratusan juta hingga miliaran rupiah. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih.